Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mutiara Imelda. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Andin Hasae, Mutiara Imelda, dan Mustika Alfiah. Selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Mustika Alfiah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai resiko. Yang pertama ada pengertian resiko. Resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Selain itu, resiko juga dapat diartikan sebagai suatu konsekuensi yang dapat memunculkan dampak yang merugikan. Selanjutnya, motivasi mengambil resiko. Ada dua faktor dalam pengambilan resiko, yaitu yang pertama, menginginkan hasil yang sepadan. Seseorang mengambil resiko bisa jadi didasari oleh keinginan untuk mendapatkan tingkat pengembalian atau keuntungan yang sepadan dengan pengorbanan yang telah dia keluarkan. Ketika seseorang melakukan kegiatan yang beresiko, karena menginginkannya keuntungan, biasanya dia mampu mengkalkulasi besarnya resiko. Lalu yang kedua, karena kepepet atau keterdesakan. Faktor ini disebabkan situasi atau kondisi yang mengharuskan orang tersebut mengambil resiko, sehingga biasanya ia tidak mampu mengkalkulasi resiko atau tidak tahu resiko yang akan dihadapi. Mengkalkulasi resiko. Ada beberapa langkah dalam mengkalkulasikan resiko, di antaranya yaitu yang pertama, tentukan seberapa sering resiko tersebut terjadi atau frekuensi atau probability. Yang kedua, tentukan dampak yang timbul dari resiko yang terjadi. Yang ketiga, hitung kemungkinan prediksi kerugian dengan formula frekuensi dikalikan dengan dampak. Selanjutnya, contoh mengkalkulasi resiko. Misalnya, terjadinya pencurian barang dagangan. Frekuensinya 1 bulan 5 kali, dampaknya dalam setiap kejadian rata-rata kerugian yang ditanggung adalah 300.000. Jadi kemungkinan prediksi kerugiannya 5 dikali 300.000 sama dengan 1.500.000. Artinya, dalam 1 bulan terdapat resiko pencurian barang dagangan yang berpotensi menyebabkan kerugian sebesar 1,5 juta. Selanjutnya, pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko dimulai dari resiko yang memiliki kemungkinan prediksi kerugian terbesar, atau prinsip Pareto. Strategi pengelolaannya yaitu yang pertama dikontrol, supaya risiko-risiko tidak muncul, misalnya SOP atau quality control. Yang kedua ditransfer kepada pihak lain, misalnya konsumen, supplier, dan asuransi. Yang ketiga dibiayai sendiri, dibuat cadangan dana untuk membiayai jika risiko terjadi. Selanjutnya yaitu proses pengelolaan risiko. Yang pertama ada identifikasi risiko, proyek, produk, bisnis yang memungkinkan diidentifikasi risikonya. Yang kedua, analisis risiko. Dikaji kemungkinan dan konsekuensi dari risiko. Yang ketiga, perencanaan risiko. Rencana yang menyatakan risiko baik untuk menghindarinya maupun untuk meminimisasi dampaknya pada proyek yang akan digambarkan. Selanjutnya yaitu monitoring risiko. Risiko secara terus-menerus dikaji dan direncanakan untuk meringankan risiko dan dirubah melalui tersedianya informasi mengenai risikonya. Mungkin dari saya sekian, dikembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi resiko. Strategi resiko ini dapat dijabarkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, strategi menghindari, yaitu mengikuti strategi ini berarti bahwa probabilitasnya untuk timbulnya resiko akan berkurang. Contohnya seperti strategi menghindari resiko adalah strategi yang berhubungan dengan komponen rusak. Yang kedua, strategi meminimalisasi. Mengikuti strategi ini berarti bahwa dampak dari resiko akan berkurang. Contohnya strategi minimalisasi adalah staf yang sakit. Yang ketiga, rencana kontingent. Yang mengikuti strategi ini berarti Anda bersiap untuk yang terburuk dan tersedia strategi untuk menghadapinya.
Contohnya adalah strategi untuk masalah keuangan organisasi. Next. Yang selanjutnya yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko. Secara umum, manajemen risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasikan, mengukur, dan memastikan risiko, dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Dalam hal ini, manajemen risiko akan melibatkan proses-proses, metode, dan tekniknya yang membantu manajer proyek maksimumkan probabilitas dan konsekuensi dan event positif, dan meminimasi probabilitas dan konsekuen event yang berlawanan. Yang selanjutnya yaitu manfaat manajemen risiko. Yang pertama, perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua, yaitu mampu memberi arahan bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, yaitu mendorong para manajer dalam mengambil keputusan dan selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya dari finansial. Yang keempat, yaitu memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Yang kelima, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable, yaitu berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam risiko. Berdasarkan sifatnya, ada beberapa, yaitu risiko murni, risiko spekulatif, risiko fundamental, risiko khusus, risiko dinamis. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan dapat atau tidaknya risiko dialihkan kepada pihak lain, yaitu risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada pihak asuransi. Yang kedua yaitu risiko yang tidak dapat dialihkan pada pihak lain. Yang selanjutnya berdasarkan sumber atau penyebab timbulnya. Penyebab timbulnya yaitu risiko item, risiko efek. Mungkin yang selanjutnya upaya penanggulangan risiko. Ada 4, yaitu yang pertama, mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi dengan penyediaan dana untuk penanggulangannya. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko, seperti melakukan perdagangan berjangka. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertangguhan asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu. Yang selanjutnya, tips dan trik bagaimana menghadapi risiko. Di sini ada beberapa tips dan triknya, yaitu yang pertama, perlu dipahami bahwa risiko tidak untuk menjadi penghambat untuk maju. Risiko harus diambil sebagai konsekuensi menginginkan sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, identifikasi risiko apa yang berpotensi muncul dalam bisnis. Yang ketiga, identifikasi seberapa sering risiko tersebut muncul. Selanjutnya, identifikasi seberapa besar dampak dari risiko yang muncul tersebut.
Yang terakhir, siapkah langkah-langkah mitigasi resiko hanya pada resiko yang dominan atau prioritas? Mungkin sekian dari kelompok kami. Maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam